Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, para alim, asatidzah wal ustadzat rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat untuk terus bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah tercurah selalu kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita pada kesempatan seba'da subuh ini sama-sama mengkaji, membedah salah satu buku dari ulama besar Hujjatul Islam Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Nama beliau saya kira sudah sangat lekat dalam kehidupan kita, sangat terkenal. Buku-bukunya banyak dikaji oleh berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia Islam tapi juga dari dunia barat. Banyak sekali disertasi dan tesis yang mengkaji pemikiran beliau. Setidaknya kalau ada salah satu website yang khusus mengkaji Al-Ghazali, di situ dijelaskan, ya tentu menurut penelusuran pengelola webnya gitu ya, yang barangkali baru sebagian, setidaknya ada 90-an disertasi dan tesis yang mengkaji tentang Al-Ghazali di kampus Indonesia, nah, belum di berbagai kampus belahan dunia lainnya. Jadi luar biasa. Orangnya sudah wafat sejak 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Berarti sudah 1000-an tahun yang lalu ya. Tetapi pemikirannya, ajarannya masih terus hidup di tengah-tengah umat Islam. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, sekarang masuk wilayah Iran, Khorasan. Kemudian pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi, kemudian beliau menuntut ilmu di Naisabur, juga masih masuk wilayah Iran hari ini gitu ya. Berguru kepada Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Nah, ini juga ulama besar dalam Asy'ari dan Syafi'i. Saat berguru pada Al-Juwaini inilah Imam Al-Ghazali sudah terlihat kecerdasannya. Bahkan dalam satu kesempatan Imam Al-Juwaini, jadi saat nyantri kepada Al-Juwaini, Imam Ghazali sudah mulai menulis kitab, dan kitab itu ditunjukkan kepada gurunya.
Kata Al-Juwaini, ya sedikit bercanda kira-kira, tidakkah engkau bersabar sedikit sampai aku meninggal gitu. Karena dengan kecerdasanmu ini seolah seperti menenggelamkanku gitu. Jadi kualitas intelektual Al-Ghazali ini seperti menenggelamkan intelektualitas Al-Juwaini. Padahal Al-Juwaini itu dikenal sebagai ulama besar sekali, rujukan para ulama di masa itu. Tetapi Al-Ghazali diberikan pujian seperti itu oleh gurunya. Jadi menandakan memang luar biasa. Ini sekilas dulu yang mengenal Al-Ghazali. Kemudian setelah belajar ke Al-Juwaini, ya, beliau belajar ke berbagai ulama lainnya sampai kemudian direkrut oleh Nizamul Mulk untuk menjadi salah satu dosen di Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah itu selevel kalau sekarang Universitas Nizamiyah, sampai beliau akhirnya menjadi rektornya. Jadi puncak karir intelektual dan akademis Al-Ghazali itu menjadi rektor di Universitas Nizamiyah pada usia 34 tahun. Tapi kemudian Al-Ghazali di puncak intelektualitas dan karir akademisnya itu sempat mengalami satu kegamangan spiritual. Dia merasa intelektualitas yang dimilikinya itu belum mampu membuat dirinya merasa dekat dengan Tuhannya, sehingga setelah mengalami pertarungan batin, Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan semua jabatannya dan pulang ke kampung halamannya di Tus, Khurasan, Persia atau Iran, dan mulailah Al-Ghazali mendalami tasawuf. Jadi tasawuf adalah disiplin keilmuan yang paling belakangan dikaji oleh Al-Ghazali. Setelah sebelumnya beliau dikenal sebagai seorang faqih, ahli fikih, usuli, ahli usul fikih, lalu mantiki, ahli ilmu mantik, kemudian mutakallim, ahli ilmu kalam, dan sampai filosof, ahli filsafat. Kenapa sampai digelari Hujjatul Islam? Karena Al-Ghazali mampu menjelaskan argumentasi ajaran Islam dalam berbagai bidang, termasuk filsafat. Jadi Al-Ghazali mengkritik filsafat pada bagian-bagian tertentu, ya, tidak keseluruhan. Dengan bukunya Tahafutul Falasifah, setelah beliau menyelami filsafat bertahun-tahun. Jadi objektifnya begitu. Kalau kita mau mengkritisi sebuah pemikiran, ya kita pelajari dulu sampai kita faham betul baru mengkritisi. Karena terkadang kita, apalagi netizen gitu kan, faham enggak, ilmunya tahu enggak, tapi mengkritisinya tanpa dasar ilmu pengetahuan. Di akhir buku ini Kimya'us Sa'adah ditulis saat Al-Ghazali sudah menjadi seorang sufi. Jadi pada akhirnya kemudian Al-Ghazali menjadi seorang sufi 11 tahun menjelang wafat beliau. Kitab ini ditulis setelah Ihya Ulumiddin. Jadi setelah selesai menulis Ihya Ulumiddin, kemudian beliau menulis Kimya'us Sa'adah. Nah, inilah yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Semoga cukup waktunya ya. Yang menarik
bagi saya adalah istilah kimia yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ketika pertama kali mempelajari buku ini. Kimia saya kira kita sudah cukup familiar ya. Jadi merefer kepada sebuah proses kimiawi gitu. Misalnya besi yang dilakukan proses kimia sehingga terpisah antara yang karat-karatnya dengan biji besi yang murninya. Demikian pula dengan biji emas gitu ya, yang kemudian melalui proses kimiawi akhirnya dibersihkan hingga tersisa emas murni. Nah, emas murni itulah yang kemudian menjadi bernilai. Inilah kira-kira analogi yang digunakan oleh Al-Ghazali untuk menjelaskan bahwa memang harus ada proses kimiawi, tetapi bukan kimia seperti dalam eksakta, melainkan kimia ruhani. Jadi kolbu kita ini supaya bersinar terang, memancarkan cahaya, menyerap cahaya Allah dan memantulkannya kembali, itu harus melalui proses kimiawi ruhani. Tanpa melalui proses itu, kolbu kita akan tetap penuh karat ya, kayak besi yang penuh karat, seperti biji emas yang belum ditempa menjadi emas murni ya, kira-kira seperti itu. Kenapa penuh karat ya, karena kita dalam kehidupan dunia ini kemudian banyak hal-hal yang mengotorinya, sehingga kolbu kita tidak mampu memancarkan atau menyerap cahaya kemudian memancarkan cahaya. Jangankan memancarkan cahaya, menyerap cahaya saja tidak bisa. Nah, inilah yang kemudian ingin dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya ini, maka diberikan judul Kimiaus Sa'adah, proses kimia ruhani sehingga bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Satu, dua, zikir. Ada 8 bagian dalam buku ini, tetapi yang substansinya ada di 4 bagian pertama. Kemudian ya sebetulnya semua tentu penting, cuma kalau kita mau petakan sekali gitu ya, 4 bagian utama ini yang paling penting untuk kemudian nanti menghasilkan buahnya di bagian ke-8 yang dibahas oleh Al-Ghazali. Jadi di bagian pertama beliau membahas mengenal diri, lalu mengenal Allah, mengenal dunia, mengenal akhirat. Yang kelima adalah musik dan spiritualitas. Yang kelima pernikahan dan spiritual. Keenam pernikahan dan spiritualitas. Keenam zikir dulu, zikir dan muhasabah. Ketujuh pernikahan dan spiritualitas. Ini terjemahan saya ya, pernikahan dan spiritualitas. Lalu 8 cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini adalah buah dari 1 sampai 7. Nah, ketika 1 sampai 7 sudah dilalui, maka buahnya adalah cinta kepada Allah, mahabbatullah. Mari kita kaji satu persatu, tapi tentu pointers-pointersnya saja ya. Yang pertama, mengenal diri. Jadi menurut Al-Ghazali ketika bicara tentang kebahagiaan, mungkin manusia punya terminologi sendiri-sendiri tentang kebahagiaan. Tapi kalau mau dikaji secara jujur, kebahagiaan yang hakiki tentulah kebahagiaan yang mengarah kepada kebahagiaan di akhirat. Bagaimana kemudian kita tidak hanya bisa bahagia di dunia, tetapi juga bisa bahagia di akhirat, karena itulah tempat pulang kita. Nah, menurut Al-Ghazali, agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, maka ada 4
kunci utama. Yang pertama mengenal diri, kedua mengenal Allah, ketiga mengenal dunia, dan keempat mengenal akhirat. Yang pertama mengenal diri. Yang perlu kita fahami adalah dalam diri kita itu ada diri jasmani, ada diri ruhani. Mengenal diri jasmani tidak sulit. Fisik kita itulah diri jasmani kita, dan menjaganya juga relatif tidak sulit. Ya seharusnya menjaga kesehatan fisik kita sudah paham teorinya, kira-kira begitu, dan tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, pola tidur, kira-kira begitu. Itulah menjaga fisik kita. Namun kata Al-Ghazali, catatan pentingnya adalah baiknya fisik kita itu bukan tolok ukur baiknya kualitas diri kita. Jadi kalau ada orang yang sehat fisiknya, ganteng rupanya atau cantik rupanya, menawan, tetapi jika ruhaninya sakit, maka tidak ada nilainya sama sekali. Artinya diri jasmani itu bukan esensi, itu hanya aksidensi saja, tampilan luar. Nah yang esensi adalah diri ruhani kita. Inilah yang akan menentukan kualitas diri kita dan juga menentukan apakah kita bisa bahagia atau tidak di dunia dan di akhirat. Inilah yang kemudian kata Al-Ghazali harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kemudian kita bisa menempa ruhani kita untuk bisa mengenal Allah. Dimulai dengan kesadaran yang sangat mendasar, kata Al-Ghazali, dari mana kita berasal, sedang atau untuk tujuan apa kemudian kita hadir di dunia ini, dan hendak kemana kita akan pulang. Nah itulah, saya kira pertanyaan seperti ini sudah familiar juga, dan itulah pertanyaan mendasar yang harus kemudian kita jawab dengan jawaban yang juga mengandung nilai-nilai reflektif yang dalam gitu. Terkadang kita paham dengan pertanyaan mendasar itu, dari mana kita berasal, untuk apa kita sekarang ada di dunia ini, dan hendak kemana kita pulang, tetapi seperti melintas begitu saja. Kemudian maka kata Al-Ghazali mengingatkan bahwa pengetahuan tentang hal-hal yang mendasar itu tidak akan banyak bermanfaat tanpa ada kedisiplinan untuk kemudian mengimplementasikan amaliyahnya. Jadi perbuatan yang kemudian mencerminkan, menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar itu yang akan menghadirkan perubahan terhadap diri kita. Kalau sekedar tahu tanpa kemudian diupayakan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, ya tidak akan banyak manfaatnya. Maka ini yang kemudian diberikan catatan oleh Al-Ghazali. Kalau kita mengutip surat As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Kemudian dia menyempurnakan penciptaannya, ya maksudnya Adam dan kita semua, wa nafakha fihi mir ruhi, dan meniupkan sebagian ruhku ke dalamnya. Jadi di dalam diri kita semua ini ada percikan sifat-sifat ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Itulah yang harus diaktualkan sehingga menjadi diri pribadi kita yang sesungguhnya. Nah ini yang pertama. Jadi bagaimana kemudian kita menyadari, memahami, menginsafi bahwa kualitas diri kita itu ditentukan oleh seberapa baik ruhani kita, dan kebahagiaan yang akan kita raih juga akan ditentukan oleh seberapa berkualitas rohani kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua ada penjelasan lanjutan dari Al-Ghazali.
Jiwa manusia itu dibagi 3 menurut Al-Ghazali ya dalam kitab ini. Yang pertama jiwa hewani, kedua jiwa syaitoni, ketiga jiwa malaikat. Nah, kata Al-Ghazali, aslinya kita itu jiwa malaikat. Nafs kita itu nafsnya malaikat, bukan nafs hewani atau nafs syaitoni. Kalau nafs hewani ini berarti hidup kita, diri kita dipengaruhi oleh hawa nafsu kita yang sifatnya bahimiah, seperti binatang ternak, makan, tidur, berketurunan, berkembang biak. Nah, kalau seseorang dominan seperti itu dalam kehidupannya, berarti dia nafsnya adalah nafs hewani. Karena ciri utama hewan itu ya begitu. Jadi kalau manusia seperti itu berarti dia nafsnya hewani. Nah, kata Al-Ghazali itu bukan kita. Yang kedua nafs syaitoni. Ini adalah juga manusia yang diri dan kehidupannya dominan dipengaruhi oleh hawa nafsu yang karakternya syabu'iyah, binatang buas, merampas, korupsi, menindas gitu ya, membunuh. Ada kasus TPPO gitu ya, yang diduga ditangani oleh diplomat muda, maka kalau kemudian ini berbahaya, bunuh. Nah, itu sabu'iyah. Jadi manusia punya kecenderungan naluri untuk melakukan hal seperti itu ketika hawa nafsunya mendominasi. Dan kata Al-Ghazali itu nafs syaitoni, jiwanya setan yang suka melakukan tipu daya, muslihat, baik dengan soft power maupun dengan hard power. Dan itu bukan kita, kata Al-Ghazali. Tetapi naluri itu ada dalam diri manusia, yang kalau tidak dikelola maka itu bisa muncul dalam diri kita sekali, 2 kali, dan kalau terus menerus diikuti bisa mendominasi pada akhirnya. Yang ketiga jiwa malaikat. Inilah yang seharusnya kita berada di situ. Di dalam konteks mengenal diri tadi, kemudian kita sadar bahwa esensi kita adalah ruhani bukan jasmani. Dengan begitu kita terdorong untuk mendidik ruhani kita sehingga naik menjadi seperti jiwanya malaikat. Malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kita itu harusnya seperti itu. Nah, itu kata Al-Ghazali. Nah, maka itu yang harus dilakukan adalah untuk bisa mengendalikan bahimiyah dan syabu'iyah, syahwat dan amarah, maka dengan ilmu. Ilmu inilah yang bisa menundukkan syahwat dan amarah. Seseorang yang faham tentang ilmunya, maka dia bisa mengupayakan mujahadah untuk bisa menundukkan syahwat dan amarahnya. Bukan membuang karena keduanya dibutuhkan, tetapi menundukkan dan mengendalikan. Nah, itulah kenapa Al-Ghazali menulis kitab ini. Salah satunya adalah untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat dan amarah kita. Oke, yang menarik adalah Al-Ghazali membuat metafor diri kita ini seperti kota, sebuah kota. Kolbu sebagai rajanya, akal sebagai perdana menterinya. Nah, ini saya nggak
mendapatkan penjelasan yang clear kenapa Al-Ghazali menggunakan istilah pemungut pajak untuk syahwat. Tapi kalau kita hubungkan dengan masa hidup Al-Ghazali, terutama di masa akhir saat menulis buku ini, di masa itu adalah masa menjelang keruntuhan Abbasiyah, saat penguasa mulai sewenang-wenang memungut rakyat dengan pajak yang memberatkan, tetapi mereka hidup bermewah-mewahan. Saya berasumsi mungkin ini kritik Al-Ghazali. Syahwat itu kan sifatnya tidak pernah puas. Sekali syahwat dituruti, saat itu puas, tapi akan meminta lagi kedua kali, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, dan tidak akan pernah ada ujungnya. Nah, maka mungkin ini juga sekaligus kritik Al-Ghazali kepada penguasa saat itu yang seolah tidak pernah puas untuk mengutip pajak dari rakyatnya yang sudah semakin memberatkan, tetapi kemudian bukan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ya, umat Islam, tapi digunakan untuk bermewah-mewahan. Hingga kemudian kan Al-Ghazali melakukan proses islah yang ditulis dengan cukup rinci oleh Dr. Majid Ihsan Kilani dalam Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds, bahwa di masa itu umat Islam digambarkan sebagai mengidap al-qabiliyah litakhaluf wal hazimah, mentalitas layak terbelakang dan kalah. Jadi Majid Ihsan Kilani menyebut situasi saat itu umat Islam itu mengidap mentalitas layak terbelakang dan kalah. Maka kemudian ketika pasukan salib mengambil Al-Quds, itu memang kondisinya begitu. Sampai nanti 1174 Salahuddin mengambil kembali. Menurut Majid Ihsan Kilani, itulah generasi hasil binaan Al-Ghazali bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lewat madrasah-madrasahnya. Karena kemudian nanti Al-Ghazali banyak melahirkan madrasah-madrasah bersama, diteruskan kemudian oleh Al-Jailani sampai lahirlah generasi Salahuddin itu. Nah, mungkin ini juga beliau mengkritik itu, tapi tidak dituliskan. Bahwa relate atau tidak dengan kondisi kekinian, ya silakan dianalisis gitu kira-kira ya. Kemudian amarah sebagai polisi. Nah, ini juga sama, mungkin kritik Al-Ghazali ya terhadap, kalau istilah sekarang polisi kita terjemahkannya, yang seharusnya melahirkan keamanan tetapi munculnya adalah arogansi. Ya, bagaimana menampilkan arogansi semaunya dan seterusnya. Maka ini disimbolkan dengan amarah sebagai simbolisasi dari amarah. Nah, kata Al-Ghazali, sebuah kota akan damai, akan tentram, bahagia ketika raja dan perdana menteri mampu mengendalikan situasi dengan sangat baik. Nah, itulah dalam diri kita. Ketika kolbu dan akal kita mampu mengendalikan syahwat kita, amarah, dan seluruh anggota tubuh itu disebut sebagai rakyatnya, itulah diri kita ini akan menjadi damai dan bahagia. Karena hawa nafsu itu yang dia bisa beroperasi dengan membajak anggota tubuh kita. Hawa nafsu itu tidak akan bisa bekerja kalau anggota tubuh kita tidak menuruti dorongannya. Nah, jadi cara dia bekerja adalah membajak anggota tubuh kita. Sama dengan akal kita itu kan akan terlihat operasinya ketika sudah diterjemahkan oleh anggota tubuh kita ini. Nah, kira-kira begitu. Maka yang harus mengontrol itu bukan syahwat, bukan amarah, tetapi akal dan kolbu. Itu yang harus mengontrol, yang kemudian diterjemahkan lewat anggota tubuh kita. Nah, kira-kira begitu. Baik, berikutnya adalah mengenal Allah. Setelah mengenal diri, maka kita harus berupaya mengenal Allah. Mengenal Allah melalui nama dan sifatnya.
karena tidak mungkin kita mengenal Allah lewat zatnya. Zat Allah itu tidak terdefinisikan, ya, undefinite. Nah, kita mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Kalau dalam istilah atau kajian tasawuf, Allah yang tidak terdefinisikan pada aspek zatnya, itulah Allah di maqam ahadiyah. Karena Allah ingin dikenal, ya, hadis yang populer kan, kanzan makhfiyan, walaupun ini diperdebatkan oleh ahli hadis, tapi di kalangan para sufi ini sangat terkenal hadisnya. Allah itu perbendaharaan yang tersembunyi, karena dia ingin dikenal lalu dia menciptakan makhluk. Nah, supaya Allah bisa dikenal, maka Allah menyingkap sebagian rahasianya dengan mengenalkan nama dan sifatnya. Itulah Allah di maqam wahidiyah. Maka di maqam itu kita bisa mengenal Allah lewat nama dan sifatnya. Kira-kira analoginya gini, saya mengenal Ustadz Imam itu kan setelah saya berinteraksi dengan Ustadz Imam lewat kemudian sifat-sifatnya. Ustadz Imam sendiri seperti apa kan tidak bisa saya definisikan. Saya bisa mendefinisikan Ustadz Imam itu orangnya ramah gitu ya, santun, setelah saya berinteraksi dengan beliau. Ramah santun itu kan sifatnya, sifat yang kemudian menerjemahkan diri beliau. Tanpa saya mengenal sifatnya, saya nggak bisa menggambarkan, mendeskripsikan Ustadz Imam itu seperti apa. Dan pada contoh yang antagonis, ya, kita mengenal dia pemarah misalnya, setelah apa? Setelah melihat dia marah gitu. Sebelum kita melihat dia marah atau bahkan mungkin merasakan langsung kemarahannya, kita nggak bisa mengenali dia itu orangnya pemarah. Maka kita mengenal Allah lewat nama dan sifatnya yang kemudian terrefleksi juga dalam perbuatan-perbuatan Allah, ya, beliau menghadirkan, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki dan seterusnya, ya, itulah merefleksikan sifat-sifat Allah. Lewat itu kita mengenal Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim gitu ya, Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Fatah dan seterusnya, Al-Alim dan seterusnya. Nah, itulah cara kita mengenal Allah. Oke, intinya itu. Berikutnya, mencintai Allah di atas segalanya. Nah, kalau kita mengenal Allah, maka kita akan menempatkan Allah di atas segalanya. Karena dengan sudah mengenal Allah, kita akan memahami bahwa Allah lah segala-galanya dalam kehidupan kita. Jika Allah menarik saja nikmat oksigen bagi kita, ya matilah kita. Makanya di surat Al-Qasas ayat 71-72 itu Allah mengajak kita berpikir. Nanti dibuka, apakah kalian tidak berpikir seandainya Allah menjadikan siang terus-menerus sampai hari kiamat, di ayat berikutnya menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat, apa yang akan terjadi? Nah, itu kan real di dalam kehidupan kita ya. Coba kalau siang terus-menerus gimana? Ya suhu akan terus naik sampai titik didih dan manusia semua mati. Kalau malam terus-menerus, suhu akan terus turun sampai titik beku, manusia juga akan mati. Nah, ini yang kedua. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin akan membuat kita memahami hakikat kehidupan ini. Makanya yang perlu diupayakan adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah semakin dalam. Ar-Rahman itu setiap orang mungkin faham Allah pengasih, tetapi tingkat kedalaman seseorang memahami Ar-Rahman ini akan berbeda-beda tergantung kedalaman pengetahuannya tentang Ar-Rahman itu. Nah, maka kata Al-Ghazali, ya teruslah mengenal Allah lebih dalam lagi.
Jika kita gagal mengenal Allah, pada titik ekstrimnya itu orang akan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya akhirat, tidak mau beribadah, permisif, menjadi pendosa, ngegampangin rahmat Allah, atau merasa dirinya suci. Merasa diri suci itu orang yang merasa dekat dengan Allah gitu ya. Padahal dia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang orang-orang yang dekat dengan Allah itu karakternya seperti apa. Jadi dia merasa orang yang soleh tetapi meremehkan orang lain, itu juga gagal mengenal Allah, kata Al-Ghazali. Atau orang yang ngegampangin rahmat Allah. Allah kan pengampun, pemaaf, penerima tobat, maka dia terus saja berbuat dosa, itu juga gagal mengenal Allah. Karena Allah itu secara pengenalan yang utuh, sempurna, tidak seperti itu. Itu hanya parsial. Permisif terhadap dosa, itu juga gagal mengenal Allah. Tidak mau beribadah, orang yang gagal mengenal Allah. Tidak percaya akhirat, ini sudah titik ekstrim. Dan paling ekstrim orang yang tidak percaya kepada Allah. Berikutnya mengenal dunia. Pada intinya Al-Ghazali mengingatkan tentang kesementaraan dunia, dan dunia ini ilusi dan fata morgana. Di antara analogi yang dibuat oleh Al-Ghazali adalah dunia itu sebetulnya seperti perempuan tua yang buruk rupa. Tetapi kenapa banyak manusia yang tergila-gila? Karena diberikan ilusi dan fata morgana, perempuan tua yang buruk rupa itu dikamuflase menjadi cantik, menarik dan menawan, sehingga banyak orang yang terpikat, berebut, bahkan saling membunuh, padahal esensinya itu adalah buruk rupa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita berlomba-lomba dengan dunia dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, mengambil hak orang lain, merampas, itu sebetulnya kita tertipu oleh dunia. Mengambil dunia dengan cara yang haram, itu kita tertipu dengan dunia. Ya terlihatnya manis ya. Orang yang ngoplos pertalet itu mungkin ngelihatnya tumpukan uang, dan uang itu memikat dirinya. Nah, padahal itu adalah ilusi saja, fata morgana. Lagi rame beras lagi katanya ya, beras dioplos, sudah bensin dioplos, beras dioplos. Kata Mentan keuntungannya 10 triliun katanya. Nah, luar biasa. Nah, itu kan ilusi. Nah, maka kita harus memahami tentang ilusi fata morgana dunia. Ketika dunia itu sudah mulai mempengaruhi kita untuk mengambilnya dengan cara yang haram, ya itulah ilusi. Harus sadar, harus ngeh. Yang kedua, memelihara jiwa serta merawat jasad. Ya, jasad dirawat sebagai tunggangan kendaraan untuk bisa melakukan amal-amal terbaik di dunia. Untuk bisa itu, maka memelihara jiwa yang sifatnya di jiwa malaikat tadi, ini yang menjadi sangat penting. Nah, jadi kira-kira di konteks mengenal dunia, Al-Ghazali ingin menyampaikan: satu, milikilah jiwa malaikat. Kedua, rawat jasad agar, karena jiwa malaikat itu tetap butuh tunggangan, butuh cangkang untuk bisa berbuat. Dan yang ketiga, jangan terpesona oleh fata morgana dunia, melainkan gunakanlah dunia untuk beramal sebanyak-banyaknya. Itu berarti orang yang mengenal dunia. Nah, berikutnya mengenal akhirat. Meyakini nikmat surga dan neraka itu ada sebagai reminder bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia, bahwa segala perbuatan kita ada pengadilannya, dan pengadilan akhirat itu tidak akan bisa dimanipulasi.
dan kesadaran bahwa kita itu sesungguhnya berasal dari surga, hanya turun sementara ke dunia untuk kembali lagi, seharusnya kembali ke surga. Nah, di pembahasan ini Al-Ghazali mewakili umat Islam secara keseluruhan, jadi menggunakan surga dan neraka untuk mereminder, walaupun dalam kajian tasawuf kan ini hanya antara saja. Maka di bagian akhirnya Al-Ghazali mengingatkan kebahagiaan tertinggi orang awam adalah surga, sementara kebahagiaan tertinggi orang khusus adalah mengenal dan mencintai Allah. Nah, jadi surga dan neraka digunakan Al-Ghazali untuk mengingatkan umat Islam, karena di masa itu kondisinya seperti itu, nggak mungkin langsung ditarik untuk mencintai Allah secara langsung gitu ya. Maka lewat surga dan neraka baru kemudian diajak untuk lebih tinggi lagi. Oke. Di pembahasan berikutnya Al-Ghazali membahas tentang muhasabah dan zikir. Pada intinya inilah amaliyah yang harus diamalkan agar kita bisa mengenal diri, Allah, dunia dan akhirat. Ini diantara upaya yang harus dilakukan. Sedikit lagi Pak ya. Nah, Al-Ghazali membagi ada dua tingkatan. Yang pertama zikirnya para wali, yang kedua zikirnya ashabul yamin. Kalau zikirnya ashabul yamin, ketika kita ada pada level untuk selalu ingat kepada Allah, untuk berzikir, itu kita ada di makom itu. Jadi dalam keseharian kita lebih banyak ingat kepada Allah, ketika lupa ingat lagi. Kayak saya tuh nasihatin jangan lupa untuk zikir Allahu Allahu Allahu, lupa zikir lagi Allahu Allahu Allahu, lupa zikir lagi Allahu Allahu Allahu. Yang tidak harus dilafazkan tetapi berusaha mengonekkan kolbu kita itu untuk Allahu Allahu Allahu. Tidak bisa diteorisasikan, tetapi kalau kita sudah berusaha mujahadah mengamalkan, kita akan merasakan di satu fase ingatan dan kolbu kita seperti terus connect kepada Allah, walaupun sedang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, sedang ngobrol, sedang ini aktivitas lainnya, kolbu dan pikiran kita selalu berusaha untuk connect kepada Allah. Tetapi makom itu bisa turun lagi. Saya ingin menceritakan tapi khawatir keliru gitu menceritakannya. Saya sempat merasakan dalam kondisi seperti itu ketika sekian masalah sudah ditempuhi dalam aktivitas sehari-hari, kolbu dan pikiran itu selalu ingin terkonek dengan Allahu Allahu Allahu. Tetapi kondisi spiritual seperti itu ternyata kalau tidak dijaga bisa turun lagi. Dan ketika turun lagi, ketika terdistrak oleh satu dua dan itu terus diikuti, akhirnya turun lagi. Tidak lagi dalam kondisi secara seperti otomatis terkonek kepada Allah, tetapi perlu mujahadah lagi untuk bisa masuk lagi ke makom itu. Nah, ini kan tidak bisa diteorisasikan kecuali orang mengalami sendiri di makom itu. Makanya tasawuf itu tentang pengalaman spiritual. Orang yang belum menjalani dan mencapai makom itu ya tidak akan percaya atau merah itu mah terlalu berat, mungkin begitu. Tetapi kalau sudah menjalani dan kemudian merasakan di makom itu, walaupun dia kemudian turun lagi, dia punya pengalaman, saya pernah di makom itu, tetapi karena saya tidak istiqomah menjaganya, saya turun lagi gitu. Ketika turun lagi, tapi dia punya pengalaman di makom itu dan tahu caranya untuk sampai ke makom itu, dia akan mengupayakan kembali, mujahadah kembali, riadah kembali untuk bisa sampai di makom itu lagi, dan bahkan nanti bertahan di situ, kemudian bahkan nanti naik lagi. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Jadi
di makom ashabul yamin adalah orang yang sudah mujahadah sehingga secara dominan pikiran dan hatinya itu teringat kepada Allah, walaupun makom ini bisa turun lagi. Tapi kalau dia bisa stabil di situ dan kemudian terus mujahadah, dia akan naik ke makom yang lebih tinggi, terserap dalam ingatan kepada Allah. Kalau terserap itu gambarnya begini, kita seperti lampu tapi wattnya cuma misalnya 50 watt. Allah adalah cahaya matahari yang benderang. Cahaya matahari yang benderang itu menyinari lampu yang 50 watt itu. Kira-kira yang akan terlihat cahayanya mana? Cahaya matahari yang mungkin sekian juta-juta watt itu kan. Cahaya ini sudah tidak terlihat lagi, terserap oleh cahaya yang jauh lebih besar ini. Nah, kira-kira begitu. Ketika diri kita itu sudah diintervensi penuh oleh Allah, maka yang terlihat itu bukan lagi insaniyah tetapi cita rasa ilahiyah. Jadi cita rasa insaniyahnya seperti terserap diganti dengan cita rasa ilahiyah. Nah, itu di makomnya para wali. Maka di makom para wali itu lalai mengingat Allah sesaat saja itu sudah maksiat. Definisi maksiat di level para wali kan lalai mengingat Allah meski sesaat, itu sudah maksiat. Kalau kita kan maksiatnya beneran maksiat kan gitu. Nah, yang seperti ini disebutnya kan ahwal, tidak bisa dijelaskan supaya orang bisa faham rasanya di situ kecuali orang sendiri mengalami di rasa itu. Seperti kita menjelaskan gula, manisnya gula, itu tidak akan orang faham gula itu manis hanya dengan diteorisasikan gula itu manis, manisnya begini ya nggak akan bisa. Tapi ini gula, silakan cobain gula, dicobain manis, nggak perlu dijelaskan panjang lebar, dia faham gula itu manisnya seperti ini. Kira-kira begitu. Pernikahan dan spiritualitas, pada intinya pernikahan itu bisa menjadi pendorong spiritualitas, tapi juga bisa menjadi penghalang spiritualitas. Menjadi pendorong karena tadi di awal kita membahas diri jasmani, ada hawa nafsu di situ, maka pernikahan itu salah satu hikmahnya adalah bisa menjadi pengendali hawa nafsu. Orang yang menikah dengan yang tidak menikah, perjuangan mengendalikan hawa nafsunya lebih berat yang tidak menikah. Nah, makanya Al-Ghazali menyarankan menikah supaya lebih mudah perjuangan pengendalian hawa nafsunya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya mudah juga, karena pada faktanya orang sudah menikah tapi tetap error juga gitu ya. Nah, itu yang kebablasan betul gitu, yang keterlaluan. Tetapi secara normalnya orang yang menikah itu harusnya lebih mudah mengendalikan syahwat di bawah perutnya. Nah, ini yang disarankan oleh Al-Ghazali. Di samping menenteramkan jiwa dan melahirkan generasi pelanjut sujud. Al-Ghazali menuliskan kisah seorang wali yang bermimpi tentang saat terjadinya hari kiamat, orang kehausan mencari air. Tiba-tiba dia melihat anak-anak yang berlari membawa kendi cerek dengan gelas berisi air. Lalu si wali itu meminta air kepada anak-anak itu. Kata anak-anak itu, mohon maaf, saya bukan anak Anda, saya mencari orang tua saya gitu. Nah, ketika mimpi seperti itu, wali ini yang istrinya sudah meninggal gitu ya, tapi tidak menikah lagi, akhirnya memutuskan menikah lagi, karena ingin punya anak yang bisa menjadi syafaat nanti di akhirat kelak. Jadi kita yang dikaruniai anak-anak itu, ketika anak-anak kita soleh, itu akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Nah, itu diantara pernikahan akan menjadi pendorong spiritualitas kita, tapi juga bisa menjadi penghalang kalau kemudian kita tidak mendidik keluarga kita dengan baik ya, kira-kira gitu. Ini tadi yang disampaikan ya, buahnya adalah cinta kepada Allah, mencintai Allah di atas segalanya, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Di
halaman-halaman terakhir Al-Ghazali menulis tentang tanda para pecinta Allah. Beliau menuliskan ada 7, saya tuliskan 3 diantaranya. Senang berjumpa dengannya, kalau masih hidup tentu lewat sholat, dan nanti kematian adalah perjumpaan puncak dengan Allah. Berkorban untuk keridoannya, yang ketiga selalu mengingatnya di waktu dan kapanpun. Demikian barangkali karena sudah lewat juga waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurangnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.